Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Liliski Harwis dengan NIM 201220374 dengan kelas PAI 6L. Di sini saya akan membuat video akhir tugas mata kuliah Ushul Fiqh 2 dengan judul materi yaitu Ta'arud al-Adilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja mengenai Ta'arud al-Adilah. Untuk slide berikutnya. Masuk ke poin pertama, yaitu pengertian ta'arud al-adilah. Ta'arud menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan. Sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian. Di antaranya ta'arud adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya. Di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal dan haram, menafikan atau meniadakan sesuatu, atau menetapkannya. Jadi, dapat disimpulkan, ta'arud adilah merupakan kondisi ketika dua dalil syar'i saling bertentangan secara mutlak dalam penunjukan hukum terhadap satu kasus yang sama. Masing-masing dalil menunjukkan hukum yang berbeda atau bertolak belakang, sehingga menimbulkan benturan dalam penetapan hukum. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan upaya ijtihad untuk menyelaraskan atau menentukan dalil yang lebih kuat, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan hukum Islam. Selanjutnya, poin kedua, yaitu macam-macam ta'arud al-adilah. Macam-macam ta'arud al-adilah sebagaimana dikatakan oleh Mukhlis Usman ada 4 macam, yaitu yang pertama, pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya, pertentangan antara ayat Al-Quran hanya tampak di permukaan dan bukan pertentangan hakiki. Contohnya adalah ayat tentang iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 menyebutkan masa iddah 4 bulan 10 hari. Sedangkan Quran Surat At-Talaq 4 menyebutkan iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Tampaknya bertentangan, namun sebenarnya bisa dikompromikan. Jika wanita tersebut hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Jadi tidak ada kontradiksi, hanya perbedaan konteks yang menuntut pemahaman mendalam. Yang kedua, ada pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Maksudnya pada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan bahwa Nabi SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang berpuasa bagi orang yang junub setelah subuh tiba. Ketiga, pertentangan sunnah dengan qiyas. Maksudnya di sini pertentangan ini muncul saat isi hadis bertentangan dengan hasil qiyas. Contohnya larangan menjual kambing perah yang diikat putingnya agar tampak besar susunya. Jika terjadi penipuan, hadis membolehkan pembatalan jual beli dan diganti dengan 1 sak kurma. Secara qiyas seharusnya diganti dengan nilai susu atau meneruskan akad. Dalam kasus seperti ini, hadis tetap diutamakan karena merupakan dalil nakli yang lebih kuat daripada qiyas. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Maksudnya, pertentangan ini terjadi saat dua qiyas menghasilkan hukum yang berbeda karena perbedaan dalam penetapan ilatnya atau alasan hukum. Contohnya, menurut Hanafiyah, wali anak perempuan gugur saat anak sudah balik, ilatnya usia. Sedangkan menurut Syafi'iyah, hak wali gugur jika anak sudah menikah, ilatnya status gadis. Karena qiyas bersifat ijtihad dan relatif,
maka pertentangan antara kias bisa terjadi dan harus ditarjih dengan melihat mana yang lebih kuat dasar dan kesesuaiannya dengan nas. Nah, itu tadi macam-macam ta'arud al-adilah. Selanjutnya masuk ke poin terakhir, yaitu metode penyelesaiannya. Untuk metode penyelesaiannya ada dua ulama yang berpendapat, yaitu pertama ulama Hanafiyah, di mana berpendapat ta'arud bisa terjadi baik antara nas maupun dalil selain nas atau seperti kias. Jika antara dua kias, maka harus dilakukan tarjih atau memilih yang lebih kuat. Jika antara dua nas, penyelesaiannya dilakukan secara sistematis dengan metode yang pertama nasak. Jika diketahui mana dalil yang datang belakangan, maka dalil itu menghapus, menasak dalil sebelumnya. Yang kedua yaitu tarjih. Jika tidak diketahui urutan turunannya, maka dipilih dalil yang lebih kuat berdasarkan qarinah atau indikasi pendukung. Yang ketiga, al-jamu'u wa at-taufiq. Jika memungkinkan kedua dalil dikompromikan agar bisa diamalkan bersama. Kemudian yang keempat ada tasakud ala dalilain. Jika semua cara di atas tidak bisa dilakukan, maka kedua dalil gugur dan berpindah ke dalil yang tingkatnya lebih rendah. Kemudian metode ini menunjukkan kehati-hatian ulama Hanafiyah dalam menjaga kehormatan dalil dan kejelasan hukum. Yang kedua ada pendapat ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, jika dua kias bertentangan, mujtahid wajib melakukan tarjih. Jika pertentangan terjadi antara dua nas, maka mujtahid harus menyelesaikan dengan tahapan berurutan. Yang pertama ada al-jam'u wa at-taufiq, mengompromikan dua dalil agar bisa diamalkan bersamaan. Ini adalah langkah pertama dan utama. Yang kedua ada tarjih. Jika kompromi tidak mungkin, maka dipilih dalil yang lebih kuat berdasarkan indikator tertentu. Yang ketiga ada nasak. Jika diketahui urutan turunan dalilnya, maka dalil yang datang kemudian menghapus hukum sebelumnya. Yang keempat ada tasakud al-dalilain. Jika ketiganya tidak bisa dilakukan, maka kedua dalil dianggap gugur dan mujtahid berpindah ke dalil yang lain, lebih rendah tingkatannya. Jadi pendekatan ini menunjukkan sikap hati-hati dan rasional dalam menjaga keharmonisan dalil-dalil syar'i. Nah, dari semua pembahasan tadi, kesimpulannya ta'arud al-adilah adalah kesan pertentangan antara dalil tapi sebenarnya bisa diselesaikan. Bentuknya bisa antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, hadis dengan kias, atau kias dengan kias. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mempunyai metode seperti nasak, tarjih, dan kompromi. Intinya Islam punya cara untuk menjaga kesatuan hukum meski ada perbedaan. Sekian video pembahasan tentang ta'arud al-adilah, ditutup dengan satu pantun, yaitu berlayar perahu di tengah samudra, menepi tenang di kala senja. Ta'arud dalil bukanlah bencana, dengan ilmu semua ada jawabannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.